وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, satid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga kita semua dianugerahi Allah umur yang panjang untuk beribadah, dianugerahi Allah keluasan rezeki halal barakah yang akan menambah semakin bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kepada baginda Rasul Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah, dengan barakah Rasulullah, kita semua termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan syarbatan, seteguk dua teguk minuman dari telaga Al-Kautsar. Semoga kita semua akan berjalan bersama rombongan baginda Rasul di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah lisan kita ini basah, ikhlas, istiqomah dengan menghaturkan salawat dan salam kepada beliau. Semoga kita semua termasuk dari golongan yang selalu mendukung ajaran-ajaran baginda Rasul, senantiasa menjaga warisan sunnah-sunnah baginda Rasul, mengamalkan sebisa kita, semampu kita, sehingga kita termasuk dari golongan muhibbin, orang-orang yang mencintai Rasul sekaligus mengamalkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang ayat yang menurut saya ini harusnya menambah kita ghirah kita untuk berdoa. Jadi jangan pernah berbilang atau beranggapan begini, aku sungkan akeh-akeh donga, saya malu kebanyakan minta ke Allah. Nah, ini kan berarti salah kaprah. Justru dengan adanya ayat ini, sebagaimana kemarin saya sudah sampaikan, ketika orang Badui bertanya kepada Rasulullah, apakah saya ini dalam meminta itu dengan nada memanggil atau dengan bermunajat dengan suara lirih.
Ya. Maka kita harusnya menyadarkan kita bahwa Allah itu justru senang. Allahus Samad, karena Allah lah tempat kita bergantung. Jadi jangan pernah beranggapan saya kebanyakan minta sama Allah dan seterusnya. Ini justru ayat ini menyuruh kita untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang kemarin saya sampaikan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa hendak menghadap kepada Raja Fir'aun waktu itu, ya, perkataan Nabi Musa dan Harun, semoga mereka berdua selalu mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Musa, Harun, aku ini, kata Allah, selalu bersama kalian. Aku ini mendengar apa yang kalian ucapkan. Aku ini melihat, supaya mereka berdua ini lebih tenang. Tapi dari situ kita juga bisa melihat ya, seperti apa ya Raja Fir'aun itu kok sampai Nabi Musa sebegitunya ya. Sampai luar biasanya. Wal murad min hada annahu ta'ala la yukhayyibu du'a da'i. Jadi maknanya apa? Allah tidak pernah menyia-nyiakan, Allah tidak pernah melalaikan semua permintaan-permintaan dari orang yang meminta. Da'i. Bayangkan makna dari ayat tadi itu, bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Wala yushghiluhu anhu syai', dan permintaan-permintaan dari hamba-hamba yang meminta kepada Allah tidak pernah merepotkan Allah. Allahu Akbar. Bayangkan, ini yang berdoa bukan satu masjid ini, bukan satu kampung, bukan satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, seluruh dunia, bahkan alam semesta. Masya Allah. Saya baca qasidah, qasidahnya apa bukan qasidah, manakib ya, manakibnya Habib Ali yang barusan di hall itu. Suatu saat beliau itu ketika berdiam, beliau itu mendengar makhluk-makhluk itu bertasbih, Pak. Semua makhluk yang ada di sekitarnya bertasbih. Benda-benda yang mati ini bertasbih. Wallahu a'lam bagaimana Allah memuliakan beliau itu sampai bisa mendengar. Lemari, semuanya bertasbih. Tapi ada satu makhluk, ada satu benda, maksud saya, ada satu benda yang apa itu suaranya paling keras di antara barang-barang yang lain itu. Apa itu? Dicari-cari sama beliau Habib Ali itu, ternyata biji kurma. Ternyata biji kurma. Maka biji kurma ini kemudian ditanya sama Habib Ali, loh, kenapa kok suara kamu itu lebih keras daripada yang lain? Katanya biji kurma ini karena dulu yang menanam aku adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita berbicara sebab asbab ini ya begini ini. Semua yang berkaitan dengan baginda Rasul itu beda. Sama, saya punya teman mulia, saya akan kebawa saya mendapatkan kemuliaan. Jadi bayangkan, ini saja bertasbih ini semua. Semua bermunajat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah.
Tapi tidak pernah la yushghiluhu, tidak pernah membuat repot Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan-permintaan itu. Panjenengan sudah masyhur mendengar bagaimana suatu saat Nabi Sulaiman itu mengganti posisi Allah. Minta maksa kepada Allah. Ternyata yang terjadi apa? Wah, keteteran, tidak bisa ngasih makan. Yang di laut itu berapa juta makhluk Allah. Ngasih yang di darat mungkin keteteran aja, apalagi yang di laut. Nabi Sulaiman masyhur kisah ini. Maka di situ kemudian Nabi Sulaiman bertaubat. Masya Allah. Bayangkan, semua orang kebutuhannya beda-beda, hajatnya beda-beda. Tapi la yushghiluhu wa la yushghiluhu anhu syai', tidak merepotkan Allah sedikit pun apa yang diminta hajatnya. Belum lagi kalau kita memahami Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Nah, bagaimana mungkin ini kebutuhannya yang berbeda-beda ini? Yang di gunung beda kebutuhannya dengan yang di daratan, yang di lautan, yang di hutan, kebutuhannya beda-beda. Masya Allah, tabarakallah. La yushghiluhu an syai'. Bal huwa sami'ud du'a, tetapi Allah itu maha mendengar setiap doa-doa dari hambanya. Ini ayat ini luar biasa, Pak. Sampai akhir ini bagus semua. Harusnya menggugah kita dalam berdoa. Jadi tidak ada doa-doa yang percuma, tidak ada. Tergantung kita sekarang bagaimana kita mintanya kepada Allah. Makanya jangan sia-siakan setiap doa. Walaupun Pak, panjenengan itu bagian mengaminkan. Bagian mengaminkan. Karena ketika Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, dicatat oleh Allah yang mengaminkan itu termasuk juga yang berdoa yang mengaminkan. Jadi kedudukannya sama-sama dianggap berdoa, amin, amin, amin. Ada yang mimpin, amin, amin. Sebagaimana terjadinya Nabi Musa dan Nabi Harun. Fafihi targhibu fid du'a, maka di sini dianjurkan untuk berdoa. Makanya kita mendengar toh ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Salat itu doa. Jadi doa itu senjata kita, inti kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi kita ini coba, apa yang enggak pakai doa? Makan doa, hujan doa, kamar mandi doa, keluar berdoa, pakai baju berdoa, semuanya doa. Masya Allah. Maknanya apa? Agar supaya kita ini terus nyambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yadi'u ladahi ta'ala, kama qala al-Imam Ahmad, dan Allah tidak pernah menghilangkan doa-doa itu, disia-siakan tidak. Sebagaimana disampaikan kepada kami oleh Yazid, disampaikan kepada kami seorang laki-laki, annahu sami'a Aba Uthman An-Nahdi yahduthu an Salman yakni Al-Farisi. Ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya saya mendengar Aba Uthman An-Nahdi berbicara tentang Salman, yaitu Salman Al-Farisi, semoga Allah meridhai beliau, amin ya rabbal alamin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala la yastahyi ay yabsutal 'abda ilaihi yadayhi yas'aluhu fihima khairan fayuruddahuma khaibatain.
Jadi Allah itu malu. Sesungguhnya Allah itu malu, sungguh-sungguh malu jika ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya kepada Allah, kemudian dia meminta kebaikan dari doa-doanya itu. Dia berdoa tentang meminta yang baik-baik, berdoa yang baik, kemudian ditolak. Allah malu itu, Pak. Kalau sudah ngangkat terus yang diminta ini benar, maka kalau tidak diijabah, Allah itu malu. Selama kita ini mengangkat tangan dan yang apa yang kita minta itu adalah kebaikan, kebenaran. Qala Yazid, berkata beliau Yazid, samuli hadar rajul, tolong sebutkan namanya yang laki-laki yang bercerita ini. Faqalu Ja'far bin Maimun, maka disebut bahwa laki-laki itu adalah Ja'far bin Maimun. Wa qad rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Ja'far bin Maimun sahibul innama anmat bihi, bahwa diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi wa Ibnu Majah hadis tersebut. Wa qala Tirmidzi, tapi menurut Imam Tirmidzi hadis tersebut gharib, hasan gharib, asing. Wa rawahu ba'duhum wa lam yarfa'u, ada yang berpendapat lagi bahwa itu tidak marfu'. Qala Syekh Al-Hafidz Abul Hujjaj Al-Mazi rahimahullahu fi atrafihi wa tabi'ihi Abu Hammam Muhammad bin Zabraqan an Sulaiman At-Taimi an Abi Uthman An-Nahdi bihi. Wa qala al-Imam Ahmad aidan haddatsana Abu Amir haddatsana Ali bin Daud Abi Al-Mutawakkal An-Naji an Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari beliau-beliau tadi yang saya sebutkan, dari Abi Sa'id, sesungguhnya Nabi bersabda, ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allah biha ihda thalathi khisalin. Jadi tidaklah seorang muslim yang memohon kepada Allah azza wa jalla dengan doanya dan di dalam doa itu tidak ada kejelekan. Nah, hati-hati, Pak. Kalau berdoa itu yang baik, jangan muko-muko ya Allah, koncoku situ iki temen kepleset loh. Dongakno kepleset Pak. Muko-muko maring ngene bangkrut loh, naudzubillah. Jadi doanya harus doa yang baik-baik. Termasuk jangan sampai berdoa agar supaya putus silaturahim, supaya tidak akur. Nah itu jangan, itu tidak boleh. Maka selain doa-doa yang tadi yang tidak baik itu, selain itu, selama doa itu adalah doa yang baik, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kondisi. Jadi kalau berdoa, pokoknya doanya tidak berisi tentang kejelekan, tidak tentang permusuhan, tidak membuat putusnya silaturahim. Ada 3 kondisi di sini. Pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, maka Allah akan menyegerakan, kalau doa itu baik, menyegerakan. Saya pakai masker ini karena kipas luar biasa ya. Jadi apa? Pertama, kalau doa itu baik akan disegerakan oleh Allah, diijabah doanya. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil ukhra. Yang kedua, kondisi yang kedua, doa-doa kita itu digunakan untuk kebutuhan kita yang mendesak. Jadi nggak ada yang ditolak. Peruntukannya diatur oleh Allah untuk kebutuhan kita yang lain. Atau wa imma ayyasrifa anhu minassu' mithlaha. Atau doa kita itu digunakan
untuk menyelamatkan kita, mengganti celaka kita, bahaya kita dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, akan menyegerakan doanya langsung yang diminta. Yang kedua, disimpan, digunakan apa kebutuhan kita dengan doa itu. Yang ketiga, doa itu digunakan sebagai penyelamat kita dari bahaya, dari halangan, dari bencana. Ini 3 kondisi dari doa-doa kita itu. Maka ada yang bertanya, qalu idan nukatsir. Kalau begitu, apa kami ini perlu banyak-banyak berdoa kalau begitu? Kalau yang satunya ya langsung diberikan, atau yang satunya digunakan untuk keperluan yang lain, yang satunya untuk menyelamatkan kita dari bahaya, dari bencana. Apa kemudian kalau begitu kita perlu banyak doa? Mereka ini bertanya, qala Allahu aktsar. Katanya, Allah itu banyak bisa memberikan apa yang dibutuhkan. Walaupun kalian banyak minta kepada Allah, Allah akan berikan sebanyak apa yang kita minta. Maksudnya apa? Maknanya apa? Jangan pernah ragu untuk terus bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Imam Ahmad, berkata beliau Abdullah bin Imam Ahmad, haddatsana Ishaq bin Mansur Al-Qausad, amba'ana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Ibnu Thauban an abihi an Makhul an Jubair bin Nafir anna Ibadah bin Samit haddatsahum. Jadi dari beliau-beliau ini sesungguhnya Ubadah bin Samit, mereka ini beliau berbicara kepada mereka, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ma 'alal dhahril ardi min rajulin muslim yad'u azza wa jalla bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw kaffa anhu min as-su'i mithlaha ma lam yada bi ithmin aw qati'atir rahim. Dengan makna yang lain, hadis ini menerangkan tidaklah seorang laki-laki muslim yang berdoa meminta kepada Allah di atas permukaan bumi Allah ini, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan doanya, dengan munajatnya, maka akan datang kepada laki-laki itu Allah dari doa-doa yang dimunajatkan. Jadi kalau ada yang minta, Allah itu langsung datang, hadir. Maknanya datang itu jangan dikira maksudnya ada gitu loh, butuh waktu untuk datang itu enggak. Allah itu jangan disamakan dengan makhluk. Kita bukan golongan mutajassimah. Allah itu bagi golongan kita ini tidak bisa disamakan. Ya. Jangan bayangkan apa itu Allah di atas arsy. Oh, lagi apa? Allah ya enggak bisa gitu. Ini saya cuma bahasanya gitu ya. Jadi Allah itu ada gitu. Allah itu hadir kepada siapapun hamba-hambanya yang berdoa. Maka Allah itu hadir dalam setiap doa-doa hambanya, atau mencukupinya, menjaganya, melindunginya dari apa? Minas su'i mitlaha ma lam yada bi itsmin aw qati'atir rahim. Maka dijaga dari segala hal kejelekan atau yang serupa dengannya selama dia meninggalkan kejelekan atau doa-doa perselisihan permusuhan. Pokoknya jangan doa yang jelek atau tentang supaya terjadi permusuhan, perselisihan, jangan. Pokoknya dua ini jangan dilakukan. Doa yang jelek, yang tidak baik, atau memutus silaturahim. Selama selain itu langsung. Sekali lagi, doanya bisa langsung diberikan. Yang kedua, bisa berupa wujud kebutuhan yang lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyelamatkan. Nah ini, dari bencana, dari halangan.